Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Pertemuan hari ini pertemuan ketiga ya setelah Lebaran. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan innal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin Pak. Oke, pertemuan hari ini kita masih bahas eh, pertemuan kemarin ya dan mungkin ada pertemuan hari ini juga yang materi yang akan saya sampaikan. Jadi kemarin kan pertemuan dua itu kita eh, apa menginstal VS Code ya. Semuanya udah install belum nih VS Code-nya sama Python? Ke- Sudah, Pak. Kemarin yang udah Dinar ya. Yang lain gimana? Yang lain udah install VS Code dan Python? Udah, Pak, saya. Oke, Siva udah. Yang cowok nih gimana nih? Udah install belum? Ini nanti kita akan pakai terus ya, pakai VS Code dan Python ini ya, karena eh, pemrograman komputer ya pasti kita praktek ya, praktek pemrograman. Oke, gimana yang lain? Sudah? Oke, bagi yang sudah install, eh, silakan buka VS Code-nya. Saya mau share screen juga ya. Dari kita hari ini. Sebelumnya saya mau review dulu terakhir yang pertemuan kedua. Nah, ap- ada kendala terkait dengan instalasi Python dan VS Code-nya? Ada yang masih bermasalah? Kemarin siapa ya yang nggak bisa di compile? Dinar ya? Iya, Pak. Gimana? Sekarang udah berhasil atau masih ada masalah? Kayaknya sih udah, Pak. Saya udah yang ngikutin cara di waktu itu nyari kan. Terus Oke, harus di apa sih? Kayak diklik apanya gitu. Waktu yang pertama saya belum. Terus yang kedua saya udah. Terus kayaknya udah bisa sih, Pak. udah ya. Coba kita lihat dulu ya. Kemarin instalasinya tuh memang harus ada path yang ke hubungan dari Python ke command prompt-nya ya. Sebentar, sebentar. Kemarin mana sih? Bapak, saya izin saya sih Pythonnya udah bisa jalan, cuman Ya, laptopnya masih belum bisa dipakai. apanya? Sorry. Aku Pythonnya udah bisa jalan Ah, codingannya, cuman ah. di keyboard laptop itu masih rusak. Oh, keyboardnya yang rusak. Iya, udah pernah bisa jalan, udah pernah dipakai. Oh, sudah ya. Eh, ini kamu pakai laptop apa PC? Pakai laptop, cuman keyboardnya masih udah bisa Pakai dipakai. laptop. Iya. Keyboardnya masih error. Pakai keyboard ini aja, apa? Keyboard tambahan. Jadi nyolok ke USB nanti. Beli keyboard extension gitu ya. Oke, ini langkah-langkahnya ya kemarin kalian download Python, kemudian install Pythonnya. Pas ketika diinstal Pythonnya itu kalian centang ini ya, ada opsi add Python to path ya, agar bisa digunakan di command prompt. Ya. Nah, setelah itu tunggu aja sampai selesai. Nah, untuk memverifikasi instalasi apakah Python ini sudah berjalan di Windows kalian atau di laptop kalian, kita cek dengan Windows R ya, Command Enter. Jadi seperti ini, kita jalankan command prompt ya. Lalu kita ketikkan Python min version ya.
Nah, ini artinya sudah terinstall Python dan Python versi yang saya install adalah Python versi 3.11.1. Ini versi yang terbaru ya. Sorry, versi terbaru tuh 3.13 apa 3.11 ya? Python. Oh, yang terbaru tuh 3.13 ya. Ya, ya nggak apa-apa. Masih oke lah. Oke, setelah itu kalian bisa menjalankan Python di Windows kalian atau di Command Prompt. Cuman kan sebelumnya saya sarankan untuk install VS Code ya, Visual Studio Code. Jadi nanti kalian ketika coding atau membuat aplikasi itu lebih enak, lebih terintegrasi di dalam environment ya, satu environment namanya VS Code gitu ya. Oke, maksudnya. Oke, yang sudah install VS Code, Dinar udah ya? Udah, Pak. Safety. Siva udah VS Code? Udah, Pak, udah. Sudah. Oke, yang lain gimana? VS Code udah diinstal? Sudah diinstal VS Code-nya? Oke, ini contoh ya. Ini contoh halaman VS Code. Jadi di sini ada Explorer ya sebelah kiri sini. Ini merupakan file eh, kerjaan kita nih di sini ya. Untuk file-file Python kita masukkan ke sini. Ini ada nama foldernya ya. Kemudian di sini ada, nah ini project apa workspace kita nih di sini untuk mengerjakan codingan kita di sini. Dan di bawah sini adalah yang sini. Ini adalah tampilan untuk eksekusi ya. Jadi kayak misalkan kita Python tadi ya min version, nah itu bisa tahu. Lebih enak di sini ya karena kita tidak perlu buka command prompt di beda window gitu ya. Jadi cukup di satu VS Code ini gitu ya. Satu Windows VS Code. Misalkan Python kita mau coba ya. Kita mau eksekusi misalkan ini ya. Perintah Python coba.py gitu ya. Nah, ini perintahnya adalah Python spasi nama filenya ya. Nama filenya coba.py. Ya, itu. Ya, ini selamat belajar Python, Hello World, sesuai dengan apa yang kita ketikkan atau kita eh, program. Masukkan nama gitu ya, umur. Nah, nanti akan menampilkan namanya, kemudian umur. Oke, nanti kita akan belajar ini ya. Oke, eh, mungkin bisa sambil ngikutin ya. Kalian udah buka ya VS Code-nya. Oke, ini saya akan coba di new window aja, jadi biar kalian nggak apa bisa ngikutin ya. Coba kalian buka ya. Ini sudah yang baru ya, halaman baru. Nah, di sini kalian buka eh, open folder gitu ya. Open folder. Kalau kalian buat folder belajar Python atau apa ya, kalian bisa pilih di sini. Tentukan dulu apa namanya folder yang akan kalian simpan untuk file-file Python nanti ya, training file-file latihan Python. Terus mana ya, bahan lancar aja deh. Nah, ini saya taruh di sini, learn Python. Oke, misalkan saya coba di sini ya. Saya bikin latihan namanya ya, folder latihan. Oke, nah nanti tinggal select aja, select folder.
otomatis kita udah punya folder ya, folder latihan namanya. Nah, di sini kan masih kosong ya. Kita lihat di Windows, di halaman File Explorer, folder Explorer itu juga akan terbentuk namanya folder latihan gitu ya. Nah, ini. Nah, di sini juga sudah otomatis kebentuk ya, nama folder latihan. Oke. Oke, kemudian bagaimana caranya membuat file di folder? Kalian cukup ini aja ya, di foldernya ditambahkan new file. Bahkan eh, hello aja. Nah, jangan lupa setelah nama filenya kalian masukkan juga extensionnya. Extensionnya .py ya. Kalau Python itu .py. Ini kan karena kita belajar Python ya, .py. Kalau Java ya .java gitu ya. Kalau PHP .php ya. Kalau bahasa pemrograman lain ya. Kalau CSS gitu ya. Ini kita kena belajar Python jadi .py dan ini otomatis ada lambangnya ya, lambangnya ular Python ya ini, gitu ya. Kalau PHP ya contoh ini lambangnya apa gajah gitu ya, Java, J, apalagi React, JS gitu ya, JavaScript. Nah, oke ini langsung aja ya .py. Oke, sudah bisa diikuti. Coba Dinar udah bisa ngikutin? Udah, Pak. Oke, bisa ya. Yang lain gimana? Ayo yang lain coba dong. Arya, Lagi proses, Pak. oke. Tapi kamu udah bikin, udah install ini ya, VS Code sama Python ya? Iya, iya, udah. Francisco gimana? Bagas. Halo Bagas, udah install Python sama VS Code? Hmm. Oke, next kita lanjut aja ya. Nah, jadi ini adalah names apa workspace kita ya untuk menuliskan codingan, codingan Python ya. Nah, oke, kita akan coba ya karena materi kita terkait dengan print ya, sintaks dasar. Ya, jadi kita lihat dulu apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya coba kita lihat nih. Oke, sintaks dasar ya. Kita akan belajar sintaks dasar, variabel, ya, kemudian tipe data, string, integer, float, boolean. Nah, contohnya ini sintaks dasar, komentar dan print. Ya. Apa itu komentar? Ya, contoh kita langsung aja deh. Eh, Komentar ya. Jadi komentar itu adalah suatu perintah yang tidak dieksekusi gitu ya. Jadi dia men-skip ya. Maksudnya adalah untuk memberikan keterangan kalau ini tuh hanya komentar. Nah, komentar itu biasanya ditandai dengan tanda pagar gitu ya. Ini komentar ya. Nah, ini kalau kita eksekusi, nah, kode saya aktifkan dulu deh. Ini kalau kita eksekusi, kalian bisa apa namanya? Eksekusi dengan tadi ya. Bentar. Eh, nah, terminal ya. Oh ya, untuk memunculkan terminal ini kalian
tekan kontrol, terus kemudian barengan ya kontrol dengan caching gitu ya. Atau kalau dari sini view sebentar, kalau view terminal tuh mana ya? Oh, view terminal ini. Klik view, kemudian terminal, pilih. Oke, lalu kalian bisa pilih ya di sini mau pakai PowerShell atau mau pakai Git Bash, command prompt ya. Saya anjurkan pakai PowerShell aja karena ini lebih bisa dikompil dari perintah manapun ya selain command prompt. Ada pilihan di sini? Gimana? Udah nampil? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Nah, otomatis dia akan langsung ke folder latihan ya. Nah, di sini kalian coba ketikkan. Ini disimpan dulu ya. Ini kan masih ada. Kalau artinya begini, dia belum disimpan ya. Masih ada tanda bulat. Seperti ini dia belum disimpan. Kalau kita simpan, Ctrl S atau file save, gitu ya. Ini sudah hilang tanda bulatnya yang di sini. Nah, ini masih belum di save. Kalau di save, Ctrl S saja, gitu ya. Nah, ini sudah disimpan. Nah, kalian baru eksekusi. Jadi simpan dulu baru eksekusi ya. Eksekusinya gimana? Eksekusinya tinggal Python. Nah, Python nama filenya apa? Hello.py. Oke. Nah, ini kenapa nggak muncul? Karena kita hanya mengeksekusi komentar ya. Di mana komentar ini tidak akan dieksekusi mau mau seberapapun banyaknya gitu ya. Selama dia di dalam komentar gitu ya. Ini tidak akan dieksekusi gitu ya. Dia dieksekusi tapi karena ini komentar dia tidak ditampilkan ke layar ya. Oke, jadi itu komentar ya. Nah, eh ini penting kalau kalian bisa biasanya untuk dokumentasi ya. Misalkan ini komentar di Python belajar Python ya. Terus kemudian di bawahnya kalian eh, print gitu ya. Print hello world. Oke. Nah, meskipun print hello world-nya ini adalah sintaksnya Python, tapi karena dalam komen gitu ya, ini tidak akan dieksekusi juga gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kan udah banyak ya. eh, Jika ingin menghapus execution-nya ini terminal, kita ketik aja clear ya. Nah, dia otomatis akan membersihkan layar. Nah, bagaimana caranya kita selanjutnya ya? eh Setelah komentar tadi print ya. Kita cetak ke layar dulu deh ya. Print misalnya hello world ya. Oke. Bentar nih Codeium saya aktif nih. Saya disable dulu ya. Oke. Ini saya juga di sini ada extension ya. Oh ya, saya belum menjelaskan tentang extension ya. Jadi di sini tuh ada extension bermacam-macam extension. Kalian bisa menambahkan extension untuk Python ya. Misalkan untuk auto completion gitu ya. Bahkan ada AI untuk apa namanya? Untuk codingan gitu ya. Jadi kalian seperti tadi ya saya sudah baru ngetik P gitu nanti dia udah auto suggestion print atau apa gitu. Jadi kita coding juga di suggestion lebih cepat. Cuman ini nggak disarankan kalau misalnya kita masih belajar ya, karena kita nggak tahu tuh ini tuh perintah untuk apa. Nah, karena kita masih belajar ya kita nonaktifkan dulu, disable dulu extension yang seperti itu gitu ya. Oke. Nanti kalau kalian sudah agak eh, bagus gitu ya, kalian baru bisa aktifkan ya. Oke, ini coba ya kita akan
cetak ke layar tampilan Hello World. Ya. Nah, kalau kalian ingin mencari perintah tadi, eksekusi tadi tanpa tanpa harus ketik, tinggal di ke atas ke bawah aja ya. Ini ke atas ke bawah gitu. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Oke, ini kita eksekusi ya perintah hello.py dengan perintah print hello world. Nah, ini akan tampil hello, world sesuai dengan apa yang ada di dalam tanda petik ya dan function atau fungsi print ini gitu ya. Oke, sampai sini coba sudah bisa? Sudah bisa? Ini kalian terserah mau mengetikkan apa, pokoknya selama di dalam print gitu ya, itu bebas-bebas saja. Oke. Nah, kalau di Python tidak perlu titik koma ya, karena semuanya beda dengan pemrograman lain seperti PHP atau JavaScript itu harus ada titik koma. Kalau ini di sini tidak ada titik koma. Nah, misalkan ini kita akan di bawahnya ada lagi ya. Oke. Coba ya kalian coba dulu untuk mencetak di layar apa aja yang kalian ingin cetak gitu ya. Oke. Oke, jadi seperti ini ya untuk mencetak di layar. Nah, kalian bisa coba. Tadi kan saya eh, coba untuk mencetak di layar ini ya. Selamat belajar Python teman-teman gitu ya. Kemudian selamat belajar. Kemudian di bawahnya ada testing 1 2 3 gitu ya. Nah, ini kalian bisa tuliskan seperti ini. Jadi ini ada 2 string. Ini namanya string ya. Ada 2 string yang dieksekusi gitu ya. Nah, ketika saya eksekusi yang ini ya, hello world, maka tampilannya adalah seperti biasa ya, hello world gitu ya. Kemudian selamat belajar, ini yang bawah ya, sini. Kemudian eh, selamat belajar, kemudian koma, testing 1 2 3 ya. Ini akan mencetak ke layar seperti ini ya. Jadi bisa digabung ya dengan dipisah maksudnya dengan tanda koma ya. Nih, kalian bisa ya, gitu ya. Ya, ini karena udah kebanyakan, saya clear dulu. Nah, dia akan ke samping ya, dipisahkan dengan koma. Kemudian bagaimana caranya biar ke bawah ya? Ini kan ke samping terus gitu ya. Ada yang tahu caranya? Gimana caranya dia biar tulisan yang testing 1 2 3 ini biar ke bawah, ini juga dia biar ke bawah. Ada yang tahu? Oke, tadi saya udah praktekkan ya. Ini pakai backslash n. Artinya backslash n itu adalah new line ya. Nah, seperti ini gitu ya.
Ini bisa digabung atau dipisah, ya, sama aja. Jika dijalankan, ya, maka ini akan ke bawah ya, cetak ke bawah. Oke. Oke, sekarang coba print lagi. Print string ya, yang tadi ya. Halo, misalkan halo eh, semua. Terus kalian satukan dengan tanda plus ya, tanda plus. Oke, coba kita lihat apa yang terjadi, apakah bisa. Nah, oh ya, saya ingin menjelaskan tadi ya, untuk yang komen. Tadi kan ketika komen berarti eh, ada yang tidak komen, ada yang tidak ditampilkan ya. Contohnya misalnya ketika saya komen ini, nah, ini saya komen ya. Terus ini saya komen juga nih. Nah, kira-kira yang tampil yang mana? Yang tampil yang mana? Yang Hello World, Pak. Yang masih, Pak. Hello World sama yang Sama yang paling bawah. paling bawah. Oke, ya. Jadi ketika ini dieksekusi, di komen, maka ini tidak dijalankan ya. Dia akan menjalankan perintah yang tidak ada komennya. Oke, ini juga kita lihat print halo semua plus apa kabar. Ya, ini juga bisa menyatukan dua string ya. Jadi dengan menggunakan plus juga bisa. Ya, cuman kalau pakai plus dia itu digabung semua gitu, tidak ada spasinya. Beda dengan ini ya. Kalau ini ada spasinya nih tadi. Nah, sorry, jangan backslash n. Misalkan yang bawahnya aja deh. Misalkan saya pakai koma ya. Nah, ini kan halo semua apa kabar? Ini pakai plus. Halo semua spasi apa kabar? Ini pakai koma, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, ada yang udah coba? Silakan ya, coba dulu. Oke, terus bagaimana kalau kita ingin mencetak apa ya? Mencetak misalkan print eh, number gitu ya, number ya. Ini bisa nggak? Kalau tadi kan string ya, string artinya dia di dalam petik ya. Nah, coba kita cek. Oke, ini bisa juga ya. Nah, cuman ini adalah berbeda variabelnya ya. Sorry, berbeda tipe datanya. Nanti kita akan belajar tipe data. Nah, oke. Ini kita tadi udah belajar komentar dan print ya. Jadi ini komentar, harus ada pagar. Kalian mau giniin juga nggak apa-apa ya. Asal mau di spasi gimana juga, ini akan dikomentar ya. Nah, ini juga, ini multi line komentar namanya. Oke. Oke, setelah itu ini setiap dasar komentar dan print udah. Nah, variabel. Nah, kita belajar variabel. Apa itu variabel? Jadi variabel itu adalah sebuah kontainer atau kontainer itu apa kalau bahasa Indonesianya? Variabel itu adalah eh, penampung ya, atau kontainer itu apa? Penampung ya, contain. Ya begitulah ya. Artinya
eh, yang fungsinya untuk menyimpan nilai storing data values atau menyimpan nilai dari data. Nah, jadi kita ketika kita misalkan ingin membuat eh, variabel gitu ya yang menampung data string. Nah, berarti kita harus membuat variabelnya gitu ya. Kemudian ketika kita ingin membuat variabel dengan apa data integer ya. Berarti kita harus membuat dengan variabel integer, array juga seperti itu gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, contohnya ini. eh vari nah, ini ada aturannya nih, penulisan variabel. A variable can have a short name like x and y ya. Jadi variabel itu bisa dituliskan bisa satu huruf, bisa juga misalkan x sama dengan nama variabelnya apa gitu ya. Kemudian y sama dengan apa gitu. Or a more descriptive name ya, atau dengan nama yang lebih eh, apa deskriptif ya, seperti misalkan age, car name, total volume ya. Karena kan banyak sekali ya, misalnya kita ingin menyimpan variabel umur, berarti kita namakan variabelnya itu age gitu ya. Variabel nama mobil ya, car name ya. Variabel total volume ya, kita kasih nama total underscore volume. Sebaiknya memang variabel itu kita beri nama English ya, dalam bahasa Inggris saja. Karena kalau bahasa Indonesia kadang suka banyak yang ambigu gitu ya. Atau kadang kita harus mikirnya apa ya. Nah, lebih baik enakan pakai bahasa Inggris. Nah, ini ada rules for Python variables. Yang pertama adalah a variable name must start with a letter or underscore character ya. Jadi nama variable itu harus diawali dengan huruf atau karakter underscore ya. Kemudian variable name cannot start with number. Jadi nama variable tidak bisa dimulai dengan angka gitu ya. Lalu variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. Di alphanumeric ya, A, B, C, D, E, kemudian number gitu ya, dan underscore ya. Nggak bisa dengan tanda seru gitu ya, atau dolar, atau pagar gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian variable names are case sensitive ya. Jadi case sensitive itu artinya dia tuh harus mengikuti ya. Jadi misalkan kalau age, ya tulisannya age gini. Kalau hurufnya kecil semua. Kemudian kalau hurufnya ada besar, A-nya besar gitu ya, age A-nya besar, eh, itu beda lagi nama variabelnya. Kemudian kalau semuanya besar, itu dihitungnya eh, beda lagi ya variabelnya. Jadi dari age ini aja nih ada yang A, hurufnya kecil semua, ada yang cuma huruf pertamanya besar, ada yang huruf semua besar, itu adalah tiga variabel yang berbeda gitu ya. Walaupun namanya sama age gitu ya. Cuman karena ada huruf besar dan huruf kecil semua, jadi ini tiga variabel yang berbeda gitu ya. Nah, a variable name cannot be any of the Python keywords. Ya, jadi nama variabel tidak bisa eh, apa kita kasih nama dengan nama yang sama dengan keywordnya Python. Misalkan tadi ya print gitu ya, itu tidak bisa kita namakan variabel kita print gitu ya. Kemudian apalagi input gitu ya, itu tidak bisa kita namakan variabel kita input. Oke, ini contoh ya, X sama dengan John ya, is the same as X sama dengan John. Oke, jadi ini adalah variabel X dengan value John ya. Nah, ini sama nih, X sama dengan John. Ini kira-kira yang membedakan apa nih? Yang membedakan apa? Walaupun outputnya sama ya, dan ini adalah string. Yang membedakan apa? Dari tanda kutipnya, Pak. Oke, ya betul ya. Jadi tanda kutip ya.
Jadi ada tanda kutip dua yang di John pertama, yang di John kedua ada tanda kutipnya satu gitu ya. Oke, sama ya. Itu dihitungnya string juga. Kemudian ada yang eh, variabel A, ini nih saya kasih spasi dulu deh. Ntar dulu. A atau A sama dengan 4, kemudian variabel A besar sama dengan Sally gitu ya. Nah ini A eh, berbeda dengan A kecil berbeda dengan A besar. Nah ini dihitungnya adalah dua variabel ya. Jadi kalau kalian cetak variabel yang A kecil, maka kan tercetak angka 4 ya. Kemudian kalau kalian ingin mencetak A besar, yang akan tercetak adalah Sally. Oke, kita praktekkan. Bener nggak gitu kan? Jangan saya bohongan lagi nih. Teori kan gitu. Nah, kita praktek aja ya. Oke, ini saya clear dulu. Oke, ini biar nggak kecampur, kalian bikin new file lagi di sini. New file ya, di folder latihan ya. Kasih nama variabel. Variabel.py ya. Oke, oke, ini kita kasih komentar ya. Belajar variabel. Nah, ini jadi kalian ketika bikin file, ini kalian kasih dulu keterangan ya. Jadi biar tahu ini oh ini untuk variabel belajar variabel gitu ya. Apa aja sih variabel itu gitu ya kan. Jadi biar nggak bingung ya. Oke, oke ini otomatis ya. Ini karena saya masih aktif nih kode yumnya atau suggestion-nya. Jadi variabel itu adalah tempat menyimpan data. Oke, oke nggak apa-apa. Di ini aja. Nah, oke. Oke, tadi ya kita coba praktekkan X sama dengan apa tadi? Nama ya, misalkan Dinda gitu ya. Oke, X sama dengan Dinda, X sama dengan apa? Tanda petiknya ya, Dinda. Oke. Untuk apa? Eksekusi apa? Perintahnya? Untuk eksekusi perintahnya apa? Yang di sini Python ya. Python nama file kita ya, variable dot py. Oke. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Kenapa Karena nggak belum tampil? dikirim, Pak. Oke, betul. Karena belum di print. Oke, sekarang kita print ya, buat tampil ya. Print, print apa? Print Print X bisa. X-nya, oke. Sip. Betul ya. Jadi, aduh, ini podium saya masih aktif sih ya. Bentar, saya nonaktifin dulu ya. Function mana sih? Kita install. Install. Oh, kita Copilot saya disable. Podium kayaknya saya udah nonaktifkan deh. Oke, coba saya jalanin ya. Oke, sama ya. X sama dengan Dinda ya. Oke, yang kedua. Tadi apa? Eh, A kecil ya. Sama dengan, misalkan sama dengan, tadi coba itu.
Siva gitu ya. Terus A besar sama dengan 1, 2, 3. Oke, kira-kira ini kalau dicetak, dia akan overwrite nggak? Kan print, nah ini yang tercetak apa? Kira-kira yang tercetak apa? Print A besar. Artinya, Kak. Oke, 1, 2, 3 ya, kita lihat ya. Oke, benar ya. Print A 1, 2, 3. Kalau saya gini, nah, yang tercetak apa? Dia akan tercetak 2 variabel ya. Nah, 1, 2, 3 dulu, karena dia akan mengeksekusi yang A besar dulu, baru A kecil ya. Kalau saya cetak lagi gini, nah, 1, 2, 3, Siva, Dinda. Oke, nah ini namanya variabel ya. Oke, variabel. Nah, kita lihat variabel itu gak cuman untuk menampung, ya intinya untuk tempat penampungan, tempat untuk menampung data ya, gitu ya. Oke, kalau kalian, ini jam berapa nih? 3:30 ya. Kalian mau belajar, latihan, kalian bisa ke sini nih, poetryschools.com. Di sini ada menu Python, lalu ada ini ya, ada menu mulai dari Python Home, apa itu Python ya, penjelasannya, intro, get started. Nah, kita lagi ada di sini nih, Python variables. Oke, oke, case sensitif tadi kan. Contoh lagi misalkan nama sama dengan sorry, umur ya, sama dengan 20 misalkan ya, dengan apa ya, eh, U-nya kecil, M-nya kecil, umur. Gini deh. Nah, untuk penamaan penamaan variabel itu kan tadi kan dibilang dilarang, harus diawali dengan apa? Diawali dengan string ya. Must start with letter ya. Harus diawali dengan huruf atau underscore karakter. Nah, kalau kita namainya dengan bukan underscore, misalkan 1 gitu. Bukan huruf gitu ya, misalkan 1 gitu ya. 1 sama dengan Siva gitu ya. Nah, ini tidak bisa ya, karena dia tidak boleh, variabel itu tidak boleh diawali dengan selain huruf. Misalkan 1 nama misalkan gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Ini tidak akan bisa dieksekusi. Ini akan error, sintaks error ya. Nah, dia tidak akan dieksekusi. Sebenarnya bukan tidak dieksekusi. Ketika dieksekusi, dia tidak bisa gitu ya. Nah, tuh, dia otomatis muncul ya. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Kalau diawali dengan angka pasti error. Nah, itu. Nah, ini sintaks error kita harus tahu juga ya. File variable.py line 12 ya, line 12 ini. Di sini ya, letak kesalahannya.
Syntax error invalid decimal literal. Jadi tidak boleh desimal atau angka ya kalau untuk penamaan variabel. Kalau kayak gini boleh. Oke. Oke. Ya, ya, aman kayak gini udah. Oke, terus apa lagi? Eh underscore ya. Kalau underscore boleh ya. Misalkan underscore nama ya. Atau underscore name gitu ya. Sama dengan siapa? Arum ya. Nah, ini juga bisa ya. Jika kita print sebentar. Function name is not defined. Nama name ya. Oke. Oke, bisa ya kalau dengan huruf atau underscore ya. Atau bisa juga kalian nama underscore saya ya. Oke. Atau camel case. Camel case itu jadi huruf pertama kecil, huruf kedua atau pemisahannya adalah huruf besar. Misalkan nama saya. Nah, ini boleh ya. Nah, nama saya apa lagi nih? Oke. Baiknya pakai bahasa Inggris ya. Kalau saya lebih prefer kalian pakai bahasa Inggris. Jadi misal my name gitu ya. Atau ini my name gitu ya. Nah, oke. Lebih simpel juga ya kalau bahasa Inggris. Oke. Itu variabel ya. Jadi kalian bisa membuat variabel eh tadi ya dengan nama aturan seperti itu gitu ya. Oke, kemudian apalagi eh input ya. Ini input. Oh, sebelumnya sebenarnya harusnya tipe data dulu ya. Oh, enggak. Input deh, input. Nah, input sekarang gini, kita akan memasukkan data gitu ya. Kan pasti kalau aplikasi itu kan eh, tolong masukkan nama Anda gitu kan. Tolong masukkan umur seperti itu ya. Tolong masukkan jenis kelamin. Harap masukkan apa username dan password kan. Artinya ada interaksi ya dari aplikasi itu untuk kita memasukkan inputan gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita memberikan inputan dan dicetak di layar? Ketika kita misalkan memasukkan nama, lalu apa namanya diproses dan ditampilkan ke layar. Ya, seperti ini ya. Misalkan halo, nama, selamat belajar Python. Jadi perintahnya adalah dengan fungsi input ya, fungsi input. Fungsi input ini bisa kita masukkan ke dalam variabel ya, tadi ya, variabel atau bisa kita langsung ketikkan input gitu ya. Oke, kita praktekkan ya. Ini input data, ini input number gitu ya. Oke. Oke, di sini juga ada ini ya, print ya untuk mencetak ke layar ya. Nah, ini ada huruf F ya di sini setelah tanda kurung buka ya. Ini F. Nah, ini fungsinya adalah untuk apa? Menyematkan ya atau apa ya?
untuk menginputkan nama kita di sini gitu ya. Nah, jadi agar ketika diinput nama kita akan tampil di sini gitu ya. Jadi pakai F ini. Oke, halo, nama, selamat belajar Python. Kemudian untuk input number, print, ya, angka pertama berapa. Nah, ini kita simpan di dalam variabel ya. Angka 1 sama dengan integer. INT ini adalah tipe tipe data ya. Tipe datanya adalah integer. Kemudian angka kedua kita simpan di dalam variabel angka 2. Ini tipe datanya integer. Lalu hasilnya kita tampung ke dalam satu variabel juga namanya hasil. Misalkan kita ingin menjumlahkan angka 1 dan angka 2 gitu ya. Ini seperti itu. Oke. Oke, dicoba dulu ya. eh, dengan apa tadi input ya. Nah, kita bikin lagi namanya file input. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Oke. Kita buat dulu ya penjelasannya. Belajar input ya. Nah, otomatis nih. Oke, contoh tadi ya. Kita akan menginput ya. eh Tadi kan kita udah belajar print kan. Nah, kita akan membuat salah satu fungsi untuk menginput nama. Masukkan nama Anda gitu ya. Nah, ketika saya mengetikkan masukkan nama Anda, artinya ini satu pertanyaan apa namanya? Kita harus mengetikkan memasukkan inputan nama kita gitu ya. Oke, ini kita coba dulu di layar. Oke, untuk eksekusinya Python input. Iya, oke. Nah, kalau masukkan nama Anda aja kan saya tidak bisa mengetikkan nama ya, karena ini sudah terminate ya prosesnya. Tidak ada proses input. Nah, berarti saya akan menambahkan input ya. Nah, input ini saya bisa masukkan ke dalam satu variabel. Bisa your name sama dengan input. Bisa seperti ini ya. Oke. Nah, terus kemudian print nama Anda adalah. Nah, ketika saya mengetikkan nama Anda adalah ini saya bisa menggunakan seperti ini. Nama Anda adalah, koma, your name, coba ya. Oke, masukkan. Nah, ini masukkan nama Anda nih. Dia akan memproses sampai kita ketikkan nama kita. Nah, nama saya Dinda. Nah, kita enter ya. Kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan nama Anda adalah Dinda. Oke. Bisa juga seperti ini. Print. Tadi ya, yang ada F-nya ya. Jadi kita bisa dalam satu baris kita tampilkan. F, nama Anda adalah, nah ini, your name. Kita panggil ya. Kita panggil variabel tadi yang kita namakan your name. Oke. Oke.
Jadi seperti itu ya. Eh, nah, ini perbedaannya ada nih. Kenapa yang nama Anda di atas dan di bawah itu ada spasi? Karena di sini variabelnya langsung di koma ya, kita koma ya. Jadi eh, dia ada spasi lagi ya. Kayak tadi kan kita sudah mempraktekkan ya, ketika di sini ya. Nah, otomatis dia akan memberikan spasi kalau kita kasih koma. Begitu pula di sini ya. Ini sudah ada spasi, ketika di koma ada spasi lagi pasti. Kecuali kalau di sini kita nggak kasih spasi. Nah, baru sama. Oke, kemudian bisa nggak kita masukkan eh, print input itu dalam satu dalam satu apa ya? Dalam satu single line code ya. Nah, ini bisa ya, bisa ya. Jadi print sorry, misalkan kita tampung ke dalam satu variabel ya. Sekarang variabel umur gitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam variabel input, fungsi input ya. Jadi input di sini kita masukkan seperti print ya. Masukkan umur Anda. Oke. Nah, oke. Sekarang kita akan cetak ya. Cetak dengan print PF ya. Atau bisa juga pakai yang tadi ya. Umur Anda adalah, nah itu. Dalam kurung kurawal ya, your age. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi kita sudah punya dua ya. Kita sudah punya dua inputan. Yang pertama inputan nama dan yang kedua adalah inputan umur. Kita eksekusi ya. Nah, ini kan kita memasukkan nama Adi, lalu menampilkannya ya. Kemudian yang kedua kita memasukkan umur ya. Umur. Nah, kita menampilkannya. Gitu. Oke, ini kalau bisa kita gabungkan ya. Jadi biar kelihatan rapi. Ini kita komen aja. Jadi ketika kita sudah punya variabel seperti ini, kita tinggal manggil aja. Misalkan halo, halo your name gitu ya. Nah, ini kalau ini bisa kita panggil your name, umur Anda adalah your age, gitu ya. Tahun gitu ya. Atau tambahkan tahun. Oke, gini bisa juga ya. Jadi biar lebih rapih gitu ya. Masukkan nama Anda, Adi, masukkan umur Anda, kalau ini. Nah, kemudian dia akan menampilkan di dalam satu string gini ya, satu single line of code ini. Halo Adi, koma, umur Anda adalah 23 tahun. Oke, Oke, coba dicoba dulu ya. Sekarang dicoba dulu kalian bikin. Udah dicoba? Gimana? Arom gimana? Udah coba belum? Sudah, Pak. Berhasil. Mari. Enggak,
Pak, jadi ini Gimana? kayak error gitu Pak Oh, oke. tulisannya. Errornya apa? Di itu ya yang terminalnya Pak. Terminalnya ya. Ya. Coba di share screen aja, biar kita sama-sama belajar ya. Eh, tapi Pak ini saya di handphone. Oh, di Laptopnya handphone. kayak ini. Nah, terus saya udah coba zoom ininya, cuman nggak bisa login. Ya Pak. Oh, maksudnya kamu coba di laptop, tapi kamu pakai Ya, pakai handphone ya. untuk ini ya. Oke. Oke, yang lain gimana? Udah coba? Masih nyoba, Pak. Ya, Dinar masih nyoba ya. Ada yang error? Ada yang error? Nggak ada. Oke. eh Ini input ya. Jadi kalian bisa memasukkan, ya kalian bikin aja coba misalkan masukkan nama, masukkan alamat, masukkan jenis kelamin, masukkan umur, masukkan tanggal lahir, terserah sebanyak-banyaknya ya. Misalkan di situ ada form ya, form registrasi kan biasanya seperti itu ya. Nama, kemudian alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Kalian coba ya bikin seperti itu, lalu kalian tampilkan hasilnya ya. Kalian bisa buat seperti saya ini dalam satu single atau bisa ditampilkannya dalam apa ke bawah ya terserah ya. Nah, kemudian eh tipe data ya. Kalau kita kan tadi belajar ini tapi nggak tahu ya. Ini mungkin baru satu ya tadi yang string, misalkan untuk nama, string, kemudian umur ya. Umur itu kalian masukkan string atau desimal gitu kan. Nah, ini bisa kalian ketahui ya. Nah, dengan misalkan mengetikkan gini. Ini masih di sini ya. Eh, type, print, type your name ya. Sorry. Oke. Lalu print lagi. Jadi kita untuk mengetahui tipe data apa sih yang saya inputkan. Nah, ini penting ya karena ketika tipe data itu sudah diketahui, maka kita bisa menyimpan ke database, menyimpan ke mana melakukan validasi seperti itu ya. Oke, contoh gini ya. Ini saya tampilkan di sini aja deh. Oke. Oke. Jadi ini ya, ketika saya ketikkan nama saya Adi dan umur 33, itu semuanya terdeteksi adalah string ya. String itu adalah kalimat atau kata ya. Jadi ini tuh kata. Nah, bagaimana kalau misalkan saya masukkannya dalam bentuk integer ya. Ini tentunya kita rubah dulu ya. Integer, sorry, input, masukkan di nomor Anda. Sorry, kita bisa lihat di sini. Integer input ya. Nah, misalkan kalau string itu, jadi dia string tidak bisa dijumlahkan ya. Oke, gini aja deh. Saya bikin file baru
Ini tipe data. Oke. Oke, tadi kan kita udah belajar print ya. Nah, sekarang variabel juga tadi udah belajar ya. Sekarang saya punya variabel ini, angka, oh begini dulu deh. Belajar tipe data. H. Oke. Angka, misalkan angka pertama ya, angka 1 gitu ya. Sama dengan, sorry, angka 1 sama dengan 3 gitu ya. Kemudian angka 2 sama dengan 2. Sangat seperti itu. Oke, ini satu aja deh. Oke, ketika saya mau jumlahkan, misalkan, kita kira-kira bisa nggak angka 1 tambah angka 2? Hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Kira-kira hasilnya apa? Kira-kira hasilnya apa? Kita lihat ya. Hasilnya 1 kalau 2 gak sih, Pak? Hasilnya berapa? 2. Kita lihat ya. 1 sama Iya, angka 1 2 tambah hasil. angka 2. Kan angka 1 tambah angka 2 kan biasanya 3 ya. 1 tambah 2, 3 ya. Harusnya kan. Print. Kok print. Python. Tipe data. .p. Nah, ini error ya. Kenapa error? Jadi can only concatenate in string, not integer to string. Jadi yang tidak bisa string ditambahkan dengan tipe data integer. Kita bisa tahunya dari mana? Kok 1 itu string, 2 itu integer. Nah, kalian bisa print dari sini ya. Print tadi ya, print type angka 1 gitu ya. Sama print, misalkan kalian nggak tahu nih tipe datanya apa sih. Type S angka 2. Oke. Ini saya komen dulu ya. Nah, oke, kita lihat. Oke, jadi kelihatan ya. Tipe angka 1 itu adalah string. Ya. Tipe angka 2 adalah integer. Gitu ya. Nah, selain itu ada tipe apa lagi sih? Tipe data apa lagi? Kita lihat di sini. Ya. Ada string, ada integer, ada float, kompleks, ada list, tuple, range, dict, set, ya. Frozen set, bool, bytes, byte array, memory view. Kalian coba bikin, ya, bikin variabel seperti ini. Nanti kalian print, ya, dan print data type-nya ya. Jadi kalian bisa tahu, gitu ya. Misalnya angka 3 sama dengan 2,2 berapa? Atau yang kalau pi berapa? 3,14 ya. 3,14. Terus angka 3, angka 4 sama dengan misalkan tadi ya kita ingin praktekkan bool. Bool itu boolean ya. True. Angka 5 ini nggak boleh ada spasi ya. Sama dengan apa nih? List ya. Misalkan kita ingin ya list aja deh list ya. Sorry, kalau list itu gini ya. Apple sama banana cherry. Oke, coba kita print semua ya. Angka 1 sampai angka 5 tuh apa saja tipe datanya. Oke, kita pengen lihat kan. Benar nggak sesuai dengan yang ada di teorinya.
Oke, ini kita clear dulu. Nah, benar ya. Angka 1 itu adalah string. Angka 2 integer. Angka 3,14 float ya. Angka 4 true itu adalah boolean. Dan angka 5 adalah variabel kelima ya, adalah list ya. Nah, ini banyak ya. Kalau kalian lihat di sini, tipe data ada banyak. Kalian bisa coba ya, coba sendiri ya. Oke, nggak ada yang nanya? Atau ada yang nanya? Nah, kuncinya adalah sebenarnya kalau kalian mau apa programming gitu ya, kalian harus sering latihan ya, sering latihan sendiri gitu ya. Kalian bisa lihat panduannya tutorial di Wetri School gitu ya, dan kalian bisa lihat ya. Di sini ada exercise, kalian coba nih, variable exercise, variable names, multiple variable. Oke. Nah, what is the correct way to declare a Python variable? Yang benar yang mana? Var x95, x95 atau $x95 atau x95? Coba. Siva, yang mana nih Siva? X sama dengan 5 Ini ya? kayaknya. Oke, submit ya. Oke, benar. True or false? You can declare string variables with single or double quotes. X sama dengan John is the same as X sama dengan John. True or false? Coba, Dinda. Sama apa enggak? Kalau sama true, kalau enggak sama false. True nggak sih, Pak? True. True atau false? True ya? Oke, oke benar ya. Next. True or false? Variable names are not case sensitive. Ya, benar nggak? A sama dengan 5 is the same as A sama dengan 5. Agil, ada Agil. Nama variable tidak case sensitif. False ya? False apa true nih? Gimana sih variable names are not case sensitive? False. False ya? Oke, benar ya. Jadi variable names itu case sensitif ya. Oke, siapa lagi nih? Next. Oke, ini isinya apa nih? Select the correct function to print the data type of variable. Type, type, tip, type, var, print, echo. To print the data type. Print Oke, print. Terus kosongnya lagi, selanjutnya. type. Type ya. Oke, variabelnya apa gitu kan. Oke, benar ya. Itu untuk variabel. Oke, ini jadi seperti itu ya. Kalau kalian mau bisa coding, ya kalian harus sering-sering latihan. Dan saya eh, apa ya? Saya bilangin ke kalian aja ya. Ini Python ini adalah bahasa pemrograman yang sangat powerful dan paling banyak dibutuhkan. Skill yang paling banyak dibutuhkan. Jadi kalau kalian mau cari kerja atau
eh, ya nanti ke depannya mau jadi programmer, kuasai Python ini. Ini sangat powerful dan ini paling banyak dicari orang, cari perusahaan-perusahaan ya, seperti itu. Nah, oke, sampai di sini ya mungkin pertemuan kita. Kita jangan banyak-banyak ya. Kita sedikit-sedikit dulu aja. Ini aja juga mungkin kalian udah pusing gitu ya. Kalian banyak latihan aja di rumah gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini untuk presentasi, untuk Mohon maaf, presentasi ya. boleh minta recordingnya nggak buat saya pelajari lagi? Oh iya iya, nanti saya share ya. Oke, nanti biasanya saya upload ke YouTube sih. Coba Terima nanti saya. kasih, Pak. Iya ya, oke. Ini silakan diisi ya absensinya. Cek, cek. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Kita aktifkan dulu kameranya buat dokumentasi. Oke, silakan aktifkan kamera. Oke, 1, 2, 3. Tuh, ngambek. Ya, oke, baik. Cukup ya pertemuan hari ini. Minggu depan kita ke pertemuan 4. Oke, silakan dipelajari dulu ya sebelum kelas dimulai. Kemudian isi presensinya ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.